Sobat Filsafat, perkenalkan, saya Rizky Yazid, saya dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Akidah dan Filsafat Islam, dosen Filsafat Bareng. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memberikan suatu tutorial pembelajaran mengenai filsafat empirisisme George Berkeley. Jarang ya seorang yang membahas George Berkeley. Kenapa saya membahas George Berkeley? Karena menurut saya George Berkeley adalah filosof yang cukup penting, yang mana kepentingan tersebut berangkat dari paham empirisisme yang dianut oleh George Berkeley, yang cukup ramah ya tentunya bagi orang-orang yang sangat religius atau ketika berfilsafat secara empiris tapi tidak ingin meninggalkan Tuhan. Kira-kira seperti itu pentingnya. Nah, bagaimana cara memahami filsafat George Berkeley? Pertama-tama yang harus dipahami adalah buku George Berkeley yang berjudul A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, atau yang kita singkat sebagai The Principles, itu merupakan buku penting George Berkeley yang mana sejatinya buku tersebut mengkritik pandangan dari John Locke dalam buku An Essay Concerning Human Understanding. Nah, apa yang dikritik dari Berkeley terhadap John Locke? Pertama-tama, bahwa Berkeley tidak pernah keberatan sama sekali terhadap pandangan John Locke yang menyatakan bahwa ide merupakan salinan dari pengalaman, atau ide merupakan salinan dari sensasi itu sendiri. Tapi yang ditolak oleh Berkeley terhadap John Locke, pertama, bahwa bagi John Locke terdapat dua kualitas yang mana kualitas itu tidak saling terpengaruhi satu sama lain. Kualitas apakah itu? Kualitas primer dan juga kualitas sekunder. Kualitas primer itu adalah kualitas yang berada pada objeknya, contoh gerak, bentuk, dan juga volume. Tidak bergantung sama kita, si pengamat. Sedangkan kualitas yang bergantung sama diri kita dinamakan sebagai kualitas sekunder, seperti rasa, warna, bau, dan sebagainya. John Locke memisahkan ini, tetapi Berkeley menolak pemisahan tersebut. Bagi Berkeley sulit untuk memisahkan dua kualitas tersebut di dalam satu pengalaman. Contoh ya, misalkan ketika kita melihat meja, nggak mungkin kan kita hanya melihat bentuknya tanpa warnanya. Artinya, ketika pengalaman langsung kita terhadap objek fisik, kualitas-kualitas tersebut sepenuhnya berada pada pikiran kita yang sedang mempersepsi tersebut. Atau adigium yang cukup terkenal itu adalah esse percipi, atau bahasa Inggrisnya itu adalah to be is, to be perceived, bahwa segala sesuatu itu ada karena dipersepsi. Dalam konteks ini bukan berarti Berkeley tidak percaya pada objek fisik loh. Berbeda dengan pandangan dari para komentators atau para scholars lainnya yang mengatakan Berkeley menolak objek fisik. Justru yang Berkeley tolak itu adalah pemisahan dua kualitas tersebut, bahwa kualitas yang satu itu terlepas dari pikiran kita yang memahaminya. Dengan kata lain, bagi Berkeley, seluruh kualitas itu adalah bagian dari pemahaman diri, bagian dari persepsi diri. Artinya, tidak ada objek apapun yang tidak bisa dipersepsi oleh pikiran. Itu ya, persinggungan antara Berkeley dan John Locke. Yang terpenting keduanya apa? Yang terpenting keduanya adalah masalah penyebab atau the cause. Bagi John Locke, terdapat suatu penyebab di luar pikiran, yang mana penyebab tersebutlah yang menghasilkan ide-ide di dalam pikiran kita. Contoh, objek-objek itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan sehingga menyebabkan sesuatu di dalam pikiran kita berupa ide-ide. Api misalnya ya, api memiliki nature, sifat di dalam dirinya sehingga pikiran kita bisa menerka atau bisa menyalinnya sebagai suatu ide, yaitu ide bahwa api itu panas. Dengan kata lain, John Locke percaya bahwa terdapat suatu penyebab di luar diri yang menyebabkan sesuatu di dalam pikiran kita menghasilkan ide. Nah, itu mau ditolak oleh Berkeley. Artinya, bagi Berkeley justru penyebab tersebut tidaklah bagian dari objek pengalaman. Nah, yang menjadi penyebab, kata Berkeley, justru kesinambungan atau the continuity dari objek-objek itu sendiri. Siapa yang mampu membuatnya itu menjadi terus berlangsung? Yang bisa menyebabkan itu menjadi terus berlangsung adalah Tuhan. Penyebab eksternal objek kemudian ditarik menjadi penyebab eksternal tapi bersifat spiritual. Jadi ada dua hal tadi yang ingin dikritik oleh George Berkeley terhadap John Locke. Oke, mungkin seperti itu Sobat Filsafat, kita akan ketemu di sesi-sesi selanjutnya.